Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu lalu saya sudah membahas tentang peraturan dasar keuangan. Salah satunya adalah bisa membedakan antara aset dan beban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam arus uang. Sebelum lanjut, ada sebuah cerita. Konon hiduplah seorang pemuda yang baru lulus kuliah dan sudah mendapat pekerjaan. Kemudian mendapat pujaan hati seorang guru perempuan yang sudah mendapat tunjangan mengajar, gaji besar. Kalau digabung akan menjadi tambah besar. Hidup seperti surga. Gaji 2 orang lebih dari cukup untuk hidup berdua di kos-kosan. Kemudian mereka berencana membeli rumah sendiri. Mulailah mereka hidup dengan beban cicilan. Tidak masalah, gaji berdua masih cukup. Kemudian si wanita hamil, dunia terasa lebih cerah lagi. Setelah lahir si bayi, pengeluaran untuk susu meningkat. Si pemuda mulai ambil lembur untuk mengatasi hal itu. Kemudian lahir bayi kedua, diputuskan untuk ambil S2 supaya bisa jadi kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah, tunjangan meningkat, malu kalau tidak pakai mobil. Mulai mencicil mobil, beban tambah berat. Si pemuda melamar pekerjaan baru, terus dapat dengan gaji naik 2 kali lipat. Wow, dengan gaji sebesar itu rumah jadi terasa sempit. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke kompleks perumahan yang lebih besar. Akad kredit diperbarui dan tiba-tiba terasa uang tidak cukup lagi untuk cicilan. Mereka mendirikan bisnis sampingan di rumah dan dikelola oleh saudara. Pemasukan bertambah dari bisnis itu. Mereka kemudian berpikir rasanya butuh mobil kedua supaya masing-masing bisa naik mobil sendiri-sendiri. Rumah juga diperluas. Akhirnya pemasukan pas lagi dengan pengeluaran. Terkadang kurang malahan sehingga harus buka kredit baru. Stres meningkat, sendok jatuh sudah bisa menjadi bahan pertengkaran. Aki mobil rusak sudah bisa jadi bahan saling menyalahkan. Karena pas belum ada uang untuk membelinya, semakin hari hidup semakin seperti di neraka. Kemudian terus-menerus kebutuhan terus-menerus bertambah. Cash flow-nya kadang ke kelas menengah, tetapi lebih sering ke cash flow orang miskin. Uang seperti lewat begitu saja, persis seperti mengisi ember bocor. Mereka seperti lari di atas treadmill yang disebut hedonic treadmill atau treadmill kemewahan. Perasaan yang selalu ingin lebih dari sebelumnya. Saat pertama beli Suzuki sudah bagus, begitu ada Avanza terasa ada yang kurang bagus dari si kiri. Gantilah Avanza, seminggu atau sebulan terasa beda, kemudian sama lagi dengan sebelumnya. Ketika dikenalkan kelas yang lebih tinggi, Innova misalnya, mulai berpikir pasti keren ya kalau pakai Innova. Sudah pantas kok kami pakai Innova, dan belilah mereka Innova. Tambah beban terus, mereka lupa membangun aset untuk masa depan. Mereka mengira diri mereka adalah robot dengan baterai yang tidak ada matinya, bisa bekerja selamanya. Ada yang seperti itu? Sekarang kita lanjut. Ada 3 macam arus uang. Arus uang kelas menengah, arus uang kelas miskin, arus uang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Seseorang disebut kaya atau tidak bukan karena besar penghasilannya atau apa yang dia miliki. Seseorang disebut kaya atau miskin tergantung arus uangnya berasal dari mana dan pergi kemana. Bisa saja dia berpenghasilan 100 juta sebulan tetapi arus kasnya menunjukkan ciri orang miskin, maka dia disebut orang miskin dan lebih stres dibanding mereka yang berpenghasilan 2 atau 3 juta sebulan. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri arus kas orang miskin adalah penghasilannya itu berasal dari pekerjaan dan setiap bulan habis untuk biaya hidup maupun bayar utang. Tidak peduli apakah penghasilannya 1 juta atau 100 juta, hidup di rumah reot atau rumah gedung, kalau arus kasnya seperti itu maka dia termasuk orang miskin. Arus kas kelas menengah memiliki ciri-ciri penghasilannya diperoleh dari pekerjaan,
penghasilannya itu lebih besar dibandingkan kebutuhan harian, sehingga ada sisa yang kemudian diberikan beban. Biasanya aset tidak diperhatikan. Karena sisa penghasilannya diberikan beban, maka pada suatu titik pemilik arus kas kelas menengah akan jatuh sebagai orang miskin karena biaya hidupnya meningkat. Bagaimana ciri-ciri arus kas orang kaya? Hanya satu ciri-cirinya, yaitu penghasilannya diperoleh dari penghasilan pasif. Jadi sebesar apapun penghasilannya, jika itu diperoleh dari hasil pekerjaan, kita tidak bisa disebut orang kaya. Nah, ada 3 bisnis yang bisa menghasilkan penghasilan pasif. Yang pertama itu adalah konglomerasi, jadi membuat suatu perusahaan kemudian bekerja secara autopilot. Waralaba, yang kedua waralaba dan networking. Konglomerasi dan waralaba itu membutuhkan kualifikasi khusus, yaitu memiliki keahlian bisnis dan memiliki modal besar. Jika Anda membaca buku Business School dari Robert T. Kiyosaki, dinyatakan bahwa ada 8 nilai tersembunyi dari sebuah bisnis networking. Kemudian di buku Why We Want You to Be Rich dari Donald Trump, dikatakan bahwa orang biasa yang akan menyeberang ke kuadran kanan atau yang mau memiliki penghasilan pasif disarankan untuk bergabung di sebuah bisnis networking. Kalau kita bicara bisnis networking di Indonesia, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai alat menyeberang ke kuadran kanan, karena sebagian besar bisnis networking di Indonesia tidak bisa untuk menyeberang karena sebenarnya hanya money game atau sistem piramida biasa. Bisnis networking yang terbaik di dunia adalah Amway. Bisnis Amway dikenal sebagai bisnis networking yang paling sulit dikerjakan, tetapi jika berhasil maka kehidupan pelakunya akan terjamin seumur hidupnya. Bagaimana ciri-ciri bisnis networking itu? Yang pertama, tidak ada tutup poin. Jadi kita tidak harus menjual terus produknya banyak, bisa dijual, bisa juga untuk digunakan sendiri. Amway adalah konsep bisnis prosumer atau profitable consumer, penjualan langsung dari produsen ke konsumen, dan penyaluran produk dari pabrik ke konsumen. Maka hanya 40% dari harga yang diterima pabrik, yang 60% itu dibagi-bagi sebagai keuntungan konsumen. Ada 3 tahap pengembangan yang dilakukan di Amway, yaitu direct selling, networking. Jadi di sini kita mencari banyak orang dan masing-masing memakai sendiri produknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.